Berisik dah. Aduh, ya ampun. Ini Pak. Kenapa Mbak Artria? Enggak apa-apa, Pak. Mulai nih Pak. Tes. Halo. Tes. Tes. Saya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Freddy dan guru-guru sekalian yang hadir maupun tidak hadir. Dan yang saya hormati teman-teman semua 2018 sekalian. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak rahmat kepada kita yang selalu kita nikmati di dunia ini. Baik, perkenalkan nama saya Adika Rizal Anwar dari kelompok 1. Saya di sini sebagai host. Selanjutnya saya akan mengalihkan ke moderator yang melanjutkan presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ladika selaku host kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu. Yang terhormat Pak Bapak Freddy selaku pendamping gugus. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau mengikuti Zoom kita pada siang hari ini. Sebagai seorang anak, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Kita dilarang berkata kasar dan membentak orang tua yang dapat menyakiti hati mereka. Misalnya berkata, berbaktilah kepada orang tua selagi mereka ada, karena mereka tiada sungguh hanya sesal yang ada. Marilah kita simak pemateri kita pada siang hari ini. Inilah dia Kaila Isyana yang menjadi presenter kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sana saya akan membacakan materi hari ini.
Kayaknya share screen-nya saya aja deh. Itu di N aja. Soalnya ada item-itemnya. Apa? Share screen-nya N aja. Biar saya aja. Nah, bentar. Oh, nggak bisa ternyata. Nih. Dipindahin hostnya. Udah. Bentar dulu sebentar. Adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua itu ada pengertiannya. Pengertian menurut bahasa, adab berarti norma atau aturan dan dalam kosakata bahasa Arab. Kata adab berasal dari tafsiran. Adab atau ya'dubu yang berarti mengundang atau mengajak dinamakan adab, karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Menurut istilah, adab berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita sejak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Bentuk-bentuk pendurhakaan terhadap orang tua. Durhaka di dalam hati, mengomel, mengatakan berkata kasar, menghardik, tidak menghiraukan panggilannya, tidak patuh, dan tidak lain yang mengecewakan orang tua. Jenis-jenis adab terhadap orang tua. 1. Patuh terhadap perintah orang tua. Sebagai anak, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada perintah orang tua dalam segala hal yang baik-baik. 2. Tidak kasar terhadap orang tua berkata. Kita dilarang berkata kasar dan membentak orang tua yang dapat menyakiti hati mereka. Misalkan berkata, hus, dan kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan tidak baik. 3. Menyenangkan hati orang tua. Hendaklah kita melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati dan mendatangkan ridho orang tua. 4. Selalu mendoakan orang tua. Hendaklah kita selalu mendoakan orang tua sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada mereka. Hikmah beradab terhadap orang tua. 1. Dimudahkan dalam setiap urusan. 2. Diluaskan rezeki dan panjang umur. 3. Mendapatkan pahala. 4. Dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih. Terima kasih kepada Kaila yang sudah menyampaikan materi. Sebelum yang lain bertanya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada itu, yang pertama yang pasti harus mendoakan orang tua, yang kedua berkunjung ke kerabat dan teman orang tua, yang ketiga bersedekah atas nama orang tua, yang keempat melunasi kedua orang tua, yang kelima menjaga tali silaturahmi dengan saudara dan keluarga. Ya. Ayo yang lain jika ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat chat atau langsung. Pak Freddy, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, saya nanya melulu teman-teman dulu atuh. Sambil nunggu teman-teman, boleh deh saya nanya. Tuh, udah ada tuh. Tanya dulu tuh Mbak Pradesta. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pradesta Wahyu. Hai, selamat siang. Saya Pradestia dari kelompok 3. Bagaimana menurut kalian jika ada teman kalian yang membentak orang tuanya di depan kalian atau teman-teman yang lain? Kalau saya, jika ada teman saya yang membentak orang tuanya di depan saya akan saya akan menegurnya
dan menasehatinya kalau misalnya itu nggak boleh. Ya, udah. Berlindung kepada Tuhan yang menguasai tubuh. Boleh jika ada yang mau bertanya lagi. Siapa? Aduh. Iya. Ini ada yang bertanya. Saya dari kelompok 3. Maaf, saya mau nanya. Bagaimana cara kita berminta maaf agar dimaafkan oleh orang tua? Siapa yang nanya? From Rizky Alum. Cara kita berminta maaf agar dimaafkan oleh orang tua, berbicara kata maaf dengan yang baik-baik, terus meminta maaf dengan tulus. Dah. From Rizky Arum. Hai, saya Rizky Arum, kelompok 4. Bagaimana cara kamu menasihati jika orang tua melakukan kesalahan? Boleh dijawab? Cara menasihati jika orang tua melakukan kesalahan, caranya itu menggunakan bahasa yang benar, kayak nggak boleh cara yang baik-baik bahasanya, agar biar orang tua enggak sakit hatinya kalau misalnya kita negur dia gitu. Iyalah ya. Iya. Oke, lanjut ya. Halo, saya Lia Lastiar dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana cara kalian sendiri menerapkan adab kepada orang tua? Apakah kalian sendiri sudah menerapkannya? Terima kasih. Boleh dijawab lagi, Kayla? Cara menerapkannya ya. Menerapkan adab. Apa Kayla sudah menerapkan atau belum? Bagaimana cara menerapkannya, Kayla, di kehidupan sehari-hari? Kayaknya cara menerapkannya itu bisa banyak ya kan? Kita bisa ngebantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, itu juga apa ya? Iya itu. Banget saya Rifki dari kelompok 1. Apa hukum patuh? Oh nih. Ini ada lagi, sebentar. Saya Rifki dari kelompok 1. Apa hukum patuh dan hormat kepada kedua orang tua? Silakan dijawab lagi, Kayla. Hukumnya itu wajib, karena mereka sudah susah payah mengurus kita dan membesarkan kita. Jadi dengan kita patuh dan hormat itu adalah bentuk patuh kita terhadap orang tua. Ya. Iya. Ya, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Apa ada lagi yang mau bertanya? Dari kejahatan makhluknya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, Ada yang nanya. oh iya, ada. Saya ulang dari kelompok 7. Apabila kamu memiliki toxic parents, apa yang bakal kamu lakuin? Apa ya kalau misalnya kita punya toxic parent? Oke, sudah. Yang ingin bertanya lagi, ayo tunggu.
Berarti enggak ada ya. Ada apa? Oke, Sensei mau tanya, boleh nggak? Oh, boleh Sensei. Silahkan. Pertanyaannya, kan ya di dalam keluarga itu kan pastinya ada yang namanya perselisihan ya. Baik itu perselisihan mungkin mau makannya, satunya mau makan ayam, satunya mau makan daging ya. Ya, misalnya ada perselisihan antara kalian sama orang tua gitu. Apa sih, gimana cara sebagai anak untuk berdiskusi dengan baik dengan orang tua gitu, menyelesaikan perselisihannya itu seperti apa? Apakah kalian punya kiat-kiat untuk menyelesaikan perselisihan bersama orang tua atau gimana? Gitu. Itu aja sih. Jadi gimana cara kalian untuk menyelesaikan jika ada perselisihan di dalam keluarga, terutama dengan orang tua gitu. Oh, cara menyelesaikan perselisihan antara anak dan orang tua itu gimana? Ya, Kaila bisa dijawab. Cara itunya ngobrol baik-baik dengan orang tua, kayak face to face, ya kan? Ya. Terus kayaknya itu aja deh. Harus bisa kita, ya itu aja deh kayaknya. Saya agak kagok. Mungkin host atau moderator ada yang mau membantu jawab, membantuin jawaban versi kalian. Ya, ini saling ngobrol aja gitu. Ya. Ini benar bersulit. Bicarain baik-baik dari hati ke hati. Nah, iya benar. Satu lagi ya, nambah. Menurut kalian, mengapa seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua? Apa alasannya? Seorang anak harus berbakti kepada orang tua karena dia sudah melahirkan kita, memberi nafkah kita, Mendidik kita. terus dia sudah membesarkan kita, mengurus kita sampai kita bisa sekolah, sampai kita bisa ntar kuliah, iya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau nambahin boleh. Ya. Lanjut ya pertanyaannya nih. Kita lanjut. Saya Galia dari kelompok 6. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang beda keyakinan? Ayo Kaila dijawab. Itu menghargai dan tidak mengganggu ibadah orang tua, merawat dan menjaga orang tua ketika orang tua sakit, mengerjakan perintah orang tua dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama kita. Meskipun kita misalnya beda agama, tapi kan itu orang tua kita, jadi ya kita harus menghormati dan merawat orang tua kita. Oke, sudah. Tuh masih ada pertanyaannya dari Mbak Madu. Nah, lanjut Ya, ya. di kolom Saya chat. Madu dari Kukan. Kalau
kita sebagai lakukan ketika orang tua kita sedang bertengkar. Halo? Ada suaranya gak sih? Ada. Oke, saya bacain lagi ya pertanyaannya. Saya Madu dari kelompok 6. Apa yang kita harus lakukan kalau kita sebagai anak broken home dan apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sedang bertengkar? Kaila, boleh dijawab lagi? Caranya itu jangan menyela saat mereka sedang bertengkar. Datangi keduanya secara terpisah dan ungkapkan kata hati kamu. Kalau misalnya kita nggak bisa mencegah itu, minta pertolongan kepada orang lain. Sudah. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh ditanyakan langsung, biar masuk ke otak. Ayo. Apa tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, boleh Kaila untuk memberitahu kesimpulan apa yang didapatkan dari materi ini. Kesimpulannya, kita harus berbakti kepada orang tua dan jangan melawan orang tua. Terima kasih. Iya, langsung saja Kaila setelahnya ke kelas sih temennya. Kaila. Saya Kaila Isyana, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau typo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi yang bisa diambil itu kita tidak boleh melawan orang tua. Jadi patuhi ucapan orang tua, jangan dibantai ya. Oke, saya Artia Komala Dewi selaku moderator, izin pamit undur diri. Saya alihkan lagi pembicaraan ke host kita, yaitu Ladika. Ya, baik. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya selaku host berterima kasih dan meminta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan kami yang maupun disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.